Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami mempresentasikan desain mind map yang telah kami diskusikan mengenai World of Government atau WOG di era transformasi digital dan implementasinya. Sebelumnya, perkenalkan kami peserta Latsar CPNS tahun 2021 Regional Bandung Kabupaten Bekasi. Kami dari kelompok 2 dengan nama anggota Murniati SPD, Hani Mulyati SPD, dan Romli SE. Apa itu World of Government atau yang sering disebut WOG? WOG merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas, guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen, dan pelayanan publik. Atau yang dapat disederhanakan bahwa WOG merupakan suatu pendekatan yang menekankan kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat antar sektor, baik yang dilakukan secara formal maupun informal. Dengan demikian, WOG memiliki karakteristik yang meliputi kolaborasi, kebersamaan, kesatuan tujuan bersama, dan tujuan keseluruhan. Adapun dasar hukum WOG diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 dalam bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara pasal 4 ayat 1. Pasal 11 Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Layanan Publik. WOG ini sudah dikenal dan lama berkembang terutama di negara-negara Inggris, Australia, dan Selandia Baru. WOG pada dasarnya adalah sebuah pendekatan fungsi dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama, di mana terbagi menjadi 3, pelayanan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Alasan diterapkannya WOG adalah pertama, faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integritas kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Adanya perkembangan teknologi informasi, situasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks menyebabkan pentingnya WOG. Faktor kedua, faktor internal, adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Sebuah contoh misalnya, sektor lingkungan hidup memandang bahwa pelestarian alam, terutama hutan, merupakan prioritas dalam pembangunan, sehingga perlu mendapatkan prioritas dukungan kebijakan dan keuangan yang lebih. Yang ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat, istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Lalu bagaimana cara melaksanakan World of Government ini? Ada 6 caranya. Yang pertama, respon pemerintah terintegrasi, menghilangkan sekat sektoral, kerjasama antar instansi pemerintah, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas. Problem utama pelayanan publik, yang pertama, inefisiensi, tumpang tindih, dan ego sektoral. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi dari sistem WOG yang sudah dilaksanakan di pemerintahan Kabupaten Bekasi. Contoh yang kami ambil adalah tentang alur PPDB SMP Negeri di Kabupaten Bekasi, di mana PPDB ini adalah proses penerimaan peserta didik baru bagi siswa SMP Negeri. Nah, bagaimana caranya untuk siswa mendaftarkan ke sekolah SMP Negeri di Kabupaten Bekasi? Yang pertama adalah setiap siswa atau orang tua yang ingin mendaftarkan siswanya ke SMP Negeri harus membuat akun di situs KAB Bekasi ppdb.com atau KAB
bekasi.siap-ppdb.com. Pendaftaran melalui online ini memudahkan siswa dan juga orang tua untuk mendaftarkan tanpa harus datang ke lokasi. Dan biasanya kalau udah datang ke lokasi itu antrinya memakan waktu yang lama. Cukup siapkan kartu keluarga dan juga NISTN serta bukti pendukung lainnya, kalian sudah bisa membuat akun dan juga mendaftarkan diri ke situs tersebut. Oke, sebelum masuk ke pengaktifasian dari akun tersebut, kalian akan dihadapkan dengan memilih 3 jalur PPDB. Jalur yang pertama adalah jalur prestasi, di mana kuota ini hanya 5%. Jalur prestasi ini bisa diisi oleh siswa dengan prestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sains, olahraga, seni, dan juga bidang lainnya dengan menunjukkan bukti prestasi tersebut. Jalur yang kedua adalah jalur afirmasi. Jalur ini memiliki kuota sebanyak 20%. Jalur ini dikhususkan untuk siswa dengan kategori ekonomi kurang mampu yang ditunjukkan dengan surat keterangan dari desa atau kelurahan. Dan yang terakhir yang kuotanya paling banyak yaitu adalah jalur zonasi. Kuota ini sampai 60%. Jalur ini diperuntukkan untuk siswa dengan jarak rumah yang paling dekat dengan sekolah berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling tidak 1 tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Nah, setelah memilih jalur, kalian sudah bisa mengaktifkan akun dan juga melihat jadwalnya masing-masing, karena biasanya tiap jalur itu memiliki rentang waktu yang berbeda-beda. Oke. Nah, setelah kalian mengaktifkan kartu, ada yang namanya verifikasi. Bisa berupa verifikasi tempat tinggal dan juga verifikasi prestasi, di mana kalian harus menunjukkan bukti-bukti kalau kalian sudah berprestasi dan juga menunjukkan kalau misalnya kalian memang benar-benar dekat dengan rumahnya atau jaraknya terdekat dengan sekolah. Oke, itu tadi penjelasan tentang implementasi WOG dalam era digital di Kabupaten Bekasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.